dengan pasien dan kita sudah mempelajari pasiennya itu melakukan operasi apa. Itu persiapan diri udah. Yang kedua, siap yang kedua itu mempersiapkan alat. Alatnya itu ada statis. Kalau LMA, S-nya itu skop atau laryngoskop itu nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Karena laryngoskop nggak bisa masuk kalau ada LMA. Jadi ini itu untuk ETT. Jadi sampai dulu, siapa tahu nanti dia nggak bisa LMA harus naik ke ETT. Jadi yang dipakai itu adanya cuma tube, yaitu LMA. Nah, kalau kita belum pakai sarung tangan, kita nggak boleh pegang nih yang merah ini. Jadi kalau misalnya baru itu bentuknya masih kayak gini. Cuma nanti kalau misalnya udah dipakai lagi dia bakal kempes. Nah, kalau kempes kayak gini itu kita harus pengguni dulu. Jadi kalau mau intubasi nggak boleh kempes banget gitu, nanti agak susah. Diisi dulu lah anginnya sedikit ya. Kalau terlalu gembung misalnya ya, nanti kalau terlalu gembung, kalau kayak gini keras itu nggak bisa masuk, kita harus usahakan. Jadi enaknya itu yang penting ada isinya dan nggak terlalu kepes banget, yang penting kalau isi. Terus ini udah disiapin ya dan dicek ada kebocoran atau enggak, kita cek. Kalau baru biasanya nggak ada bocor, kalau udah berulang ya nanti ada bocor. Ini demikian masih oke, berarti kita kesini lagi. Oke, kalau udah kita kasih Gel. Kasih gelnya di bagian mana? Di ping. Iya, di ping. Bagian sini atau sini? Sini. A, B, C, milih. C. Sini. Ya. Salah. B. B sini loh. Assistant listening. Di sini. Yang dikasih itu malah sini. Kalau yang di sini nanti itu malah masuk ke saluran pernafasan. Nah, di sini ya. Dan nggak usah terlalu banyak. Kalau banyak nanti malah. Nah, ini. Terus habis itu yang disiapin lagi. Yang disiapin lagi apa? Kan ini ST ya tuh. Terus RW itu disesuaikan sama. Oh ya, ini itu disesuaikan sama Berat badan. Kalau berat badannya 60 berarti menggunakan Ukuran 4. Ukuran 4, cupnya berapa? 30. Kalau berat badannya ini 47. Berarti nomor 3. Kalau nomor 3 cupnya berapa? 20. Oke. Untuk udah sekarang masuk ke RW. Ada ambudek sama ada opa. Nah, opa itu harus diukur. Sekarang ukur opa gimana? Dari telinga sampai ke Ujung bibir. bibir. Kalau laryngoskop dari ujung telinga sampai laryngoskop harus diukur juga. Kalau kita mau laryngoskop dari telinga sampai ke dagu. Telinga Dewi ya, mana nama guys? Bisa Jawa ya? Nggak bisa. Saya bahasa Lombok. Nih, harus ukur dari sini ke sini. Kalau dagu. Kalau opa kan dari sini ke sini. Kalau ini ke sini. Nah, ini udah oke ya, berarti udah bisa digunakan. Terus apa lagi? Plaster. Karena tadi udah dipotongin, berarti ini dibikin aja. Terus apa lagi? Introducer. Karena nggak ada, kita pakainya cuma tadi gel yang udah dikasih. Terus ada pengunci juga. Terus konektornya udah ada sama suction. Kalau besok evaluasinya kalian ada di ruang OPA atau disambungin sama mesin anestesi, berarti harus memakai konektor yang bentuknya L gitu. Jadi kalau misalnya besok evaluasi dapatnya ruang OPA, cari konektornya. Udah, persiapan alatnya udah selesai ya. Sekarang masuk ke persiapan yang ketiga. Persiapan yang ketiga apa aja? Komunikasi sama pasien. Itu LO-nya enggak. Bentar aja, LO-nya baca waktu kita mau LMA.
Persiapan yang ketiga itu persiapan mesin. Diri alat mesin. Diri alat mesin. Persiapan mesin itu ada minimal 3 mesin ya. Mesin anestesi, bedside monitor, sama mesin suction. Mesin anestesi itu harus apa? Ada gas anestesi. Gas anestesi itu apa aja? Oksigen, N2O sama oksigen. Perbandingan O2 sama N2O 3:1. Bisa 3:1, bisa 2:3. Yang 3 yang apa? Oksigen. Jadi lebih banyak oksigennya. Terus agen anestesi ada apa aja? ISO sama CFO. CFO sama ISO yang selama ini kita pakai. MAC sevofluran berapa? 2,3 sampai 2,4 sampai 2,4. CFO ya. ISO 1,2 lebih oke. Mana CFO sama ISO? CFO. Kenapa CFO? Lebih harum. Nggak bau ya? Nggak bau. CFO apa ISO yang lebih harum? Kan dulu ikut Holis Kalian sudah praktek gimana Kalian? Di kampungnya. di Iya Lombok kan? RSUD Mataram. Wow. RS Lombok Timur. Bukan. Ya udah berarti udah bisa dong. Iya, ada. Belum, Bu. Bisa jadi asisten. Belum, Bu. Oh Belum. ya udah ntar ya kalau misalnya Enggak, belum. adik saya. Habis ini Saya. Ya, Bu. Dan tadi ada MAC sevofluran sama isofluran. Terus abis itu dicek lagi kebocoran. Cara ngecek kebocoran menggunakan kalibrasi. Jadi kita harus kalibrasi dulu. Oh ya, sebelum dikalibrasi harus dicek apa lagi yang warnanya pink itu? Sodalan. Sodalan maksimal 75%. 70. sudah error. Bisa. Semester 2. Bisa. Ada peningkatan. Oh udah dilepas. Apa? Gelang. Iyalah. Kalau di kaki aja biar Iya dia. tangan. Cuma kayak di kaki juga. Udah ya. Habis itu mesin yang kedua ada mesin bedside monitor juga minimal harus ada 3 pengukuran. Apa aja? Tekanan darah, nadi, SpO2. Ini wajib harus ada 3. Yang lainnya misalnya saturasi apa namanya? EKG sama suhu itu boleh, ataupun kalau misalnya nggak ada ya udah nggak apa-apa. Itu tergantung dari kelengkapan. Misalnya pasiennya itu masuk dalam keadaan yang kurang sehat, nadinya irama jantungnya irregular atau aritmia, kita harus melakukan pengecekan EKG secara berkala. Jadi nanti selama operasi dipasang aja. Kalau pasiennya masuk ada hipotermi, berarti suhunya dipasang. Oke. Jadi persiapan mesinnya udah yang kedua. Yang ketiga persiapan mesinnya suction. Suctionnya dicek bisa nyedot atau enggak. Nanti waktu mau kita suction banyak lendirnya ternyata nggak bisa nyedot kan, harus ganti mesin juga. Dan nih persiapan yang ketiga udah selesai. Masuk persiapan yang keempat apa aja? Obat. Obatnya ada apa aja? Medikasi, analgen. Oke, premedikasi. Obat premedikasi apa aja, Mbak? Midazolam. Penggunaan midazolam? Penggunaan dulu. Ini di premed. Cemas. Midazolam sama. Untuk cemas selain midazolam ada apa lagi? Dosis midazolam 0,1 sampai 0,2. 1 sampai 0,2. 1 sampai 0,2 itu sumbernya kenapa beda-beda sih? Soalnya PPN. Beda-beda Bu, jadi sampai bingung. Ibu pakai apa? 0,1. Kan premedikasi, kalau yang besar tuh untuk dia sedasi 0,1 sampai 0,2. iya dong Kim. per kilogram berat badan. Versi Ibu Isti. Kan versi emang gitu kan,
Dia ada kan 0,1 sampai 0,2. Iya. Terus diazepam 5 sampai 10. Jadi jadi kalian tuh harus tahu fungsi sebagai premedikasi, fungsi sebagai sedasi. Kalau diazepam berapa jam? Diazepam berapa? Kemungkinan satu tahun ini Kalau masuk ke kalau masuk ke 5 sampai 10. 0,2 sampai 0,5. Terus kalau dia ada hipersaliva, SA. dosis SA 0,01 0,01 sampai 0,02. Itu premedikasi. Dimasukkan sesuai dengan kebutuhan pasien. Pasien yang ada kecemasan ya kasih midazolam ataupun diazepam. Kalau dia ada hipersaliva kasihnya sulfat atropin. Nah, terus abis itu obat yang kedua ada analgetik. Analgetik yang biasanya digunakan apa? Fentanyl. Dosis fentanyl 1 sampai 1 sampai 2 mikrogram per kilogram berat badan. Kalau berat badannya 47 gram sampai 4,7 mikrogramnya aja, nggak usah yang Nggak usah dibagi. nggak usah 47 mikrogram 47 sampai 100. Enggak, masih dosis 9 Dan 94. Kalau selain fentanyl bisa pakai apa? Petidin. Petidin selain sebagai analgetik juga bisa sebagai kemarin di farmakologi keluar. Terus obat yang selanjutnya ada apa? Sedasi. Sedasi yang digunakan apa? Propofol. Dosis propofol 2 sampai 2 sampai 2,5. tadi 47 berarti 64. sampai semangat ya. sampai 117 94 ditambah 47 gitu Pak. ya besok pertanyaan gitu doang kok. Enggak mulai Bu. Hah? Gimana? Berat badannya enggak 50 60 gitu. Terlalu mudah nggak sih? Boleh bawa kertas Bu tapi kan. Boleh. Kalkulator. Kalkulator. Boleh, Bu. Masya Allah. Kertas aja deh enggak Lihat apa-apa. aja lah daripada ngobrol semua. Iya. Empat tangan. Anakku mau. Nah terus selain propofol menggunakan apa? Selain propofol ada obat lain yang bisa digunakan sebagai sedasi, yaitu midazolam, diazepam. Selain itu ada lagi apa lagi yang banyak kombinasinya? Ini ketamin. Ketamin itu nggak boleh pada pasien apa? darah tinggi. Darah tinggi. Kraniotomi. Terus ketamin itu efek sampingnya apa? Halusinasi. Yang kelima baru persiapan. Nggak ada pelumpu otot ini. Kalau pelumpu otot itu kalau dia ETT, kalau LMA nggak usah pakai pelumpu otot. Kan kita langsung nutup dua-duanya, nggak yang cari satu-satu. Apa yang ya kalau misalnya kita pakai pelumpu otot, fungsi pelumpu otot itu kan gini, misalnya tangan apa namanya udah ketemu pelika vokalis. Nah kita kan cari nih pelika vokalis terus dimasukkan. Kalau dia ETT dimasukkan yang atas kan. Cuman kalau LMA itu mau pelika vokalisnya buka nutup ya udah pokoknya tinggal gini tinggal tutup dua-duanya. Dan apa persiapan yang terakhir? Pasien. Kita melakukan apa? Reorientasi ke pasien. Selamat pagi Pak. Selamat siang Pak. Saya perawat istri ya Pak. Nanti yang saya yang akan melakukan tindakan kepada Bapak untuk dilakukan intubasi, yaitu membantu pernafasan Bapak selama operasi nanti agar Bapak tetap
ada oksigen yang masuk. Nanti sebelum dilakukan intubasi Bapak sudah diberikan obat, jadi nanti saat dimasukkan selang dari mulut tidak akan merasakan kesakitan. Oke Bapak, sebelumnya saya mau tanya apakah Bapak ada alergi ataukah ada gigi palsu? Oke, nggak ada ya Pak ya. Silakan Bapak untuk berdoa terlebih dahulu. Bapaknya berdoa, kita cuci tangan lagi. Alat-alatnya yang tadi itu sebenarnya nggak di desk gini ya, di meja itu dideketin. Terus kita memakai handscoon. Nah besok waktu evaluasi handscoon itu bawa sendiri. Kalau misalnya di sini kan ukurannya kecil, belum tentu dipakai Fernando. Nah, ya Tangan besar. daripada robek. Bersih aja, nggak usah Steril. steril. Terus belum tentu juga di sini tuh ada banyak. Udah kita pakai sarung tangan. Bapak sudah siap ya Pak ya? Dipasang apa ya? Yang di tangan, yang di long, itu berarti nggak usah pakai apa-apa. Tekanan darah, bedside monitornya dipasang. Kita lihat, oh, oke, berarti tekanan darah tadi sama SpO2-nya udah oke. Kita lakukan mesinnya tadi udah siapin ya, berarti udah nyala. Udah oke, kita siapin pasiennya untuk Bapak silahkan untuk berdoa ya Pak ya. Kita masukkan obatnya dari premedikasi udah di awal tadi, terus habis itu sedasi dan juga analgetik. Oke, udah dimasukkan. Kita lihat apanya? Refleks bulu mata. Syarat bisa dilakukan preoksigenasi itu jika sudah memasuki stadium 3 Flanan 2, yaitu tanda-tandanya Tidak ada tidak ada refleks bulu mata. Oke, tidak ada refleks bulu mata, kita lakukan preoksigenasi disesuaikan sama kolom tinggal pasien itu dihitung dari 8 sampai 10. Yang gampang aja berarti 470. Kalau misalnya di sini 2 liter berarti seperempatnya. Oke, udah seperempatnya, kita di atas pasien ya. Oke, seperempatnya berapa kali per menit? 20 kali. Normalnya pasien manusia itu bernafas berapa kali per menit? 16 sampai 20 menit. 16 sampai 20 kita ambil yang paling tinggi karena preoksigenasi itu ngasih oksigen sebelum melakukan intubasi. Nah, oksigennya itu kan nanti kalau kita lepas pasien belum bisa nafas. Kita kasih modal ke pasien oksigen. Oke, kalau udah sambil dilihat perkembangan dada kanan kirinya, sambil dilihat apanya? Bedside monitor. Kalau bedside monitornya SPO-nya 2 udah oke, pengembangan dada kanan kiri oke. Kita ngasih preoksigenasi dirasa juga udah cukup, kita lakukan intubasi. Tangannya ini ya. Nih, yang penting ini jangan masuk. Jangan lewat itu. Ya, ini gini. Terus ini jangan terlalu maju gini juga. Nih. Jadi ini itu buat ini aja. Dan tangan yang satunya untuk cross finger, terus ini sambil diekstensikan. Kalau jarinya udah nggak bisa masuk lagi, kita lakukan dorong, tinggal dorong terus. Kalau udah masuk, kita cek udah masuk atau belum. Karena LMA tuh emang udah masuk sih ya. Maksudnya udah pas atau belum. Dicek pengembangan dada kanan kirinya udah oke. Kita pindahkan ke kiri. Nih, makanya tangannya di sini. Terus ini dikunci. Kuncinya tadi berapa butuhnya? Ukuran 3 20. Nih ya, kalau kunci jangan cuma gini terus digini. Dia mental. Ini tetap ditekan. Ya, sininya udah kencang berarti yang bawah juga udah kencang. Udah sambil dikasih oksigen kalau di pasien. Ya, habis itu kita lakukan fiksasi. Fiksasinya dari mana? Pipi, bawah, muter. Nah, ini harus mepet ke bibir. Ini
terus disilangin ke atas. Pas fiksasi harus pakai instrumen. Iya, Nggak boleh lepas tuh. jangan. Masya Allah. Masya Allah. Kalau pakai dipakai lebih gampang kok, nggak nempel-nempel banget. Iya tuh. Iya betul. Dipakai siapa? Tapi dia besok semester 4. Kenapa? Enggak, ini nempel doang. Sabar, guys. Cepat-cepatnya. Ini ya, jangan sampai terlalu naik. Jadi kalau misalnya ada yang blasternya naik terus gini, itu nanti dia nggak nempel, nggak ngefiksasiin. Jadi harus bener. Nah kalau ini kan lebih nih lebih panjang, ini kita putar lagi boleh. Cuman kalau misalnya dia udah nempel ya udahlah ini aja. Udah susah ya. Nah, tempelin. Habis itu kita sambungin ke mesin anestesi. Kalau udah sambungin ke mesin anestesi, operasinya kira-kira udah selesai nih. Ciri-ciri operasi yang udah selesai itu adalah ciri-ciri pasien yang belum dilakukan ekstubasi itu dia sudah bisa napas spontan. Kalau bernapas spontan itu di sini, kalau misalnya nanti di mesin anestesi dia bakal kayak gini, kembang kemih sendiri tanpa kita pegang ya, udah kembang kemih sendiri. Dada kanan kirinya udah oke, kita boleh melakukan ekstubasi. Sebelum diekstubasi, alat yang disiapkan itu ada sofa sama suction. Oke, kita suction terlebih dahulu. Udah kanan kirinya udah oke. Baru kita lakukan pelepasan. Nah, ini dulu ya. Udah, ini dilepas samping-sampingnya aja. Terus sambungin ke, baru dilepas. Nah kalau ngelepas itu jangan ke belakang gini, tapi harus ke depan. Kenapa nggak boleh ke belakang? Kena kita nanti. Kita ini kan ada banyak lendir ya. Nah ini nempel dulu. Masukin kita nanti daripada gitu kan. Maju ke depan kayak LMA, kayak OPA. Maju ke depan. Ya. Habis itu baru kita lakukan oksigen lagi. Nah waktu kayak gini N2O dimatikan, ganti oksigen, servulan dimatikan. Oksigen dulu. Kalau udah aku kasih udah selesai, baru kita pindahkan pasien ke ruang recovery room sambil itu tetap diekstensikan. Oke, udah selesai, silakan untuk dicoba. Besok Aja. Biasa.